kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Bawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau yang kami sembah selamanya. Kau yang ku rindu selalu berada di dekat-Mu, oh Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Genap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah. Kau ku tinggikan, Engkau saja Tuhan yang layak ku agungkan. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita kalau kembali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami boleh ada pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, mari ya Roh Kudus berfirmanlah bagi setiap kami, mengubahkan setiap kami, memberikan pengertian yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini saya membuat satu tema, yaitu kuasa di dalam Kristus. Kuasa di dalam Kristus. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tak terbatas. Tidak ada Allah lain yang memiliki kuasa seperti Tuhan kita Yesus. Amin. Kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan yang sangat berharga dan warisan yang sangat luar biasa, yaitu kuasa dan otoritas. Saudara percaya bahwa setiap kita diberikan warisan kerajaan sorga yang luar biasa, yaitu kita diberikan kuasa dan kita diberikan otoritas. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan yang kita miliki dan keahlian yang kita miliki. Allah adalah sumber tertinggi dari kekuasaan-kekuasaan yang ada. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Amin. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, saya rindu bacakan untuk saudara. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan.
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau tertinggi, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat yang ke-12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ada dua hal yang menarik yang akan saya sederhanakan, yaitu yang pertama, kuasa, pengertian tentang kuasa secara sederhana. Kuasa Allah yang memberi kemampuan untuk kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan, suatu kemampuan atau suatu kekuatan agar kita bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, otoritas, perbedaan antara kuasa dan otoritas. Otoritas adalah kuasa secara sah yang didelegasikan oleh Tuhan atau yang Tuhan berikan untuk orang-orang percaya, untuk saya dan untuk saudara. Dan hak-hak untuk mendemonstrasikan kuasa tersebut. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasanya, yaitu kemampuan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu apa-apa saja kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Lalu otoritas yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah otoritas atau hak kuasa secara sah yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kita mendemonstrasikan kuasa tersebut. Bapak Ibu percaya di dalam hidup kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Kristus, anak-anak yang membawa damai, kita memiliki kuasa. Kuasa apa Bapak Ibu? Kuasa perkataan, kuasa iman. Kuasa apalagi? Kuasa di dalam doa, kuasa kesembuhan. Kita memiliki hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dalam tanda kutip orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya percaya, yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus, sama seperti murid-murid Kristus, para rasul, para nabi, mereka memiliki hak yang luar biasa. Tuhan berikan kepada mereka hak-hak yang luar biasa, yaitu untuk mendemonstrasikan kuasa-kuasa Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Allah memberikan kuasa kepada yang lemah dan menambah semangat kepada mereka yang tak berdaya. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita mungkin kita sedang ada di titik terendah, kita sedang ada di titik lemah kita sudah lelah, mungkin kita menghadapi banyak sekali berbagai macam pencobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam masalah. Tetapi harus satu hal yang kita pahami adalah Allah memberikan kuasa kepada siapa? Kepada kita, kepada mereka yang lelah, kepada mereka yang lemah. Untuk apa? Untuk menambahkan semangat kita, semangat agar kita lebih lagi berkobar-kobar di dalam Tuhan. Tidak ada kata menyerah untuk anak-anak Tuhan, tidak ada kata-kata putus asa untuk anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menambahkan semangat, Tuhan memberikan kita kuasa yang luar biasa. Kuasa tak terbatas Allah memiliki kuasa tak terbatas, dan kuasa itu tercurah di dalam kehidupan setiap umat-umatnya, di dalam segala aspek, di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita sudah sering belajar tentang bagaimana kuasa Tuhan, tentang bagaimana dahsyatnya dan besarnya kuasa Tuhan. Apa saja kuasa yang Tuhan miliki, yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu di ibadah pertengahan minggu, ketika kita menerima kuasa, kita sebagai anak-anak Tuhan itu sudah
sudah suatu kuasa, suatu karunia, suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menerima karunia anugerah itu, percayalah, kuasa itu juga akan mengikuti Bapak Ibu. Kuasa itu akan mengikuti kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kuasa Allah tercurah itu ada di dalam diri setiap kita. Mungkin kita yang belum menyadari, mungkin kita yang belum mengerti kuasa Tuhan apa yang ada di dalam saya. Mungkin kita belum melihat, padahal kuasa itu sudah bekerja di tengah-tengah kita. Kita sudah sering lagi membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada kuasa yang tak terlihat pun terjadi. Kita akan diperbaharui, cara berpikir kita diperbaharui oleh Tuhan. Pengertian kita akan Tuhan semakin diperbarui, pengenalan kita akan Tuhan semakin diperbarui. Itu juga merupakan kuasa, Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan bahwa Injil sendiri itu adalah kuasa Allah bagi keselamatan. Ya, yang tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan jawaban. Mungkin ketika kita sedang berputus asa, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan pemulihan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu adalah kuasa Allah yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Ketika Kristus naik ke surga, Ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menantikan kuasa yang mereka butuhkan. Di dalam Kisah 1 ayat 8, saya sudah pernah sampaikan, karena tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat. Seberapapun mereka berbakat ataupun bersemangat dan antusias dalam mengabarkan Injil, jika tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa pimpinan Roh Kudus, mereka hanya akan berjalan di tempat. Mereka tidak akan pernah melangkah maju. Oleh sebab itu, sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak melangkah bersama dengan Tuhan, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, jangan heran kalau hidup kita tidak berproses. Jangan heran kalau kita hanya stuck di situ saja. Jangan heran kalau keadaan kita tidak berubah. Jangan heran kalau kita tidak melangkah maju. Jangan heran kalau keadaan kita hanya seperti ini saja. Kita harus mengoreksi diri kita. Bisa jadi kita tidak mau mengandalkan Roh Kudus. Bisa jadi kita tidak percaya akan kuasa Roh Kudus. Bisa jadi kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, hidup kita akan begitu-begitu saja. Hidup kita tidak akan berubah. Hidup kita hanya akan berjalan di tempat dan tidak akan pernah melangkah maju. Amin, Bapak Ibu. Lalu ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kuasa Allah yang ada di dalam diri kita itu apa saja sih? Kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan hal ini akan diperbarui dari hari ke hari. Yang pertama, kuasa Allah menguatkan batin kita. Katakan bersama-sama, kuasa Allah menguatkan batin kita. Amin. Di dalam Efesus 3 ayat 16 saya akan bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ketika Allah menguatkan batin kita, kita tidak akan mudah berkecil hati. Karena sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi batiniah kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Wow, ini adalah kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan jika setiap hari kita sudah bertemu dengan masalah persoalan, mungkin setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita di dalam pekerjaan, mungkin waktu di kantor kita ketemu dengan orang yang sesama karyawan yang saling jegal menjegal, saling sikut mensikut. Kalau
manusia batiniah kita, hati kita tidak diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, kita akan stres ya Bapak Ibu. Kita menghadapi masalah setiap hari itu datang silih berganti. Kita sudah jenuh, mungkin kita sudah putus asa, kita kecewa, kita marah, kita dan lain sebagainya. Bayangkan kalau itu terjadi setiap hari dan kita tidak merasakan perubahan hati, kita tidak merasakan ibaratnya itu Tuhan merefresh hati kita dari hari ke hari. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah berkecil hati. Bapak Ibu, andaikan kalau misalkan udah kita ketemu terus sama orang itu setiap hari, orang yang menjengkelkan kita, ya kan Bapak Ibu, kita bertemu setiap hari, apa nggak lama-lama kita muak ya Bapak Ibu? Apa nggak lama-lama kita akhirnya meledak gitu ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu kuasa yang luar biasa, yaitu Tuhan menguatkan batin kita, Tuhan memperbaharui batin kita. Tidak ada satupun orang yang bisa memperbaharui hatinya Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang berkuasa untuk memperbarui hatinya atau batinnya selain Tuhan yang memberikan kuasa itu, selain Tuhan yang memperbaharui hatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya ada istilah kepahitan. Orang yang kepahitan, dia memilih untuk hatinya tidak diperbaharui oleh Tuhan. Orang yang memiliki akar pahit kepada orang lain, dia adalah orang yang menolak untuk Tuhan perbaharui hatinya dan batinnya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kuasa Allah memampukan kita untuk menjadi pelayan Injil. Kita sama-sama katakan, kuasa Allah memampukan kita untuk menjadi pelayan Injil. Amin. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin Bapak Ibu. Kita harus selalu siap dimanapun dan kapanpun ketika Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Kita harus siap kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun waktunya. Mungkin kita merasa itu belum waktu yang tepat, tapi kalau Roh Kudus, kalau kita menyadari bahwa ada kuasa yang memampukan kita untuk menjadi pelayan Injil, kita akan tahu timing yang tepat, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam berkata-kata. Luar biasa, ada Mami Un, salah satu keluarga kita, mami kita yang sangat luar biasa. Dia menjadi pelayan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di rumah sakit untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya. Mungkin kita menjadi saksi tidak perlu di rumah sakit. Mungkin kita tidak seperti Mami Un di rumah sakit. Kita bisa menjadi saksi di mana? Mungkin di tim kita, tim di dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita bisa menjadi saksi di mana? Di keluarga kita. Kita bisa menjadi saksi di mana? Di teman-teman kuliah kita atau di tetangga kanan kiri kita. Bukan berarti kita harus berkhotbah di depan rumah atau kita harus berkhotbah di kantor. Kita tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Lewat cara hidup kita, mereka bisa melihat bahwa ada Kristus atau tidak di dalam hidup kita. Menjadi saksi bukan hanya lewat perkataan. Menjadi saksi bisa juga dengan apa? Kita mendoakan mereka agar mereka percaya, agar mereka mengenal Kristus. Melalui tindakan kita memberikan kasih, kita menunjukkan kasih Tuhan untuk mereka. Kita taruh bara api di atas kepala orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin bisa jadi kita dibilang orang gak tahu diri ya Bapak Ibu. Kalau kita lagi bertengkar dengan seseorang, lalu kita yang menyapa duluan padahal orang itu tidak pernah merespon kita, atau mungkin kita ngajak omong orang tapi orang itu tidak merespon kita, mungkin kita dianggap orang yang gak tahu diri ya Bapak Ibu. Terus-terusan kita ajak omong padahal kita tidak, padahal orang itu tidak merespon kita karena ada sakit hati.
kita beri mereka kue, mungkin kita beri mereka snack, atau kita beri apa, kita tetap terus doakan mereka. Itu salah satu kita menjadi saksi Kristus, itu salah satu kita menjadi saksi Tuhan. Karena menjadi saksi atau pelayan Injil bukan hanya menjadi pengkhotbah saja Bapak Ibu. Ketika ada orang yang sakit di tempat umum, tidak ada yang bisa mendoakan, tapi hati kita tergerak untuk mendoakan dia. Itu juga salah satu saksi. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah mereka. Sekalipun kita di tempat umum, siap sedialah kapanpun dan dimanapun. Kalau Tuhan sudah tunjuk, kalau Tuhan sudah percayakan, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan membantu kita dalam berkata-kata. Amin. Yang ketiga adalah kuasa Allah memampukan kita menahan penderitaan dan penganiayaan. Amin. Mari sama-sama kita ulangi. Kuasa Allah memampukan kita menahan penderitaan dan penganiayaan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Rasul Paulus tidak pernah menyerah di dalam pelayanannya. Kita sudah tahu cerita tentang Rasul Paulus dari awal sebelum dia mengenal Kristus sampai dia mengenal Kristus, sampai dia menjadi rasul, dia menjadi pengabar Injil. Kita melihat bagaimana kisah hidupnya dari awal dia melayani Tuhan sampai dia harus mati menjadi martir, menjadi pahlawan iman, menjadi pejuang iman, menjadi martir. Sekalipun ia didera, dia menemui banyak sekali masalah persoalan di dalam pelayanannya, bertemu dengan orang-orang yang hendak menjatuhkan dia, bahkan bertemu dengan orang-orang yang hendak membunuh dia. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus tetap bertahan sekalipun dia bertemu dan didera dalam berbagai macam penderitaan. Kuasa pengorbanan Kristus mencelikkan hati Paulus dan membutakan mata duniawinya, sehingga membuat Paulus semakin kuat di dalam penderitaan dan penganiayaan. Amin. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita tidak belajar, atau mungkin kita hanya melewati momen Paskah yang hanya begitu-begitu saja. Kita tidak mengingat, kita mengingat pengorbanan Kristus hanya saat-saat Paskah saja. Tetapi begini Bapak Ibu, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita boleh ada sampai saat ini. Melalui pengorbanan Dia, kita boleh mengenal siapa pribadinya. Melalui pengorbanan Dia, melalui pengorbanan Kristus, kita boleh ada sampai saat ini. Kita ada di dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia-Nya, karena pengorbanannya. Kita bisa merasakan anugerahnya yang sangat luar biasa. Kita bisa merasakan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Itu yang dialami oleh Paulus. Paulus mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia kepadanya. Dia mendapatkan kepuasan dan sesuatu yang menggugah hatinya, yang menggoncang hatinya ketika bagaimana dia bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia ada sesuatu yang menggoncangkan hatinya sehingga menutup semua mata jasmaninya, mata jasmani tentang keduniawiannya, di mana dia menggebu-gebu untuk membunuh semua pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Bagaimana ketakutannya para rasul-rasul Kristus pada saat itu, melihat bahwa ada orang-orang yang memburu mereka, orang-orang yang mengejar mereka, orang-orang yang hendak menghambat mereka dalam pengabaran Injil. Bagaimana kuasa yang luar biasa itu bekerja di dalam diri Paulus, sehingga apa? Sehingga dia sadar, membuat Paulus sadar bahwa walaupun aku mengalami masalah persoalan, banyak penderitaan, bahkan aniaya yang dialami oleh Paulus, tetapi dia tetap kuat dan dia tetap bertahan di dalam penderitaannya. Saya yakin, saya percaya itu karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau gak karena kuasa Tuhan, pasti Rasul Paulus udah lama mati. Pasti Rasul Paulus udah dari awal dia mengikut Kristus, dia sudah mati Bapak Ibu, di mana dia terombang-ambing di tengah laut. Itu kalau bukan karena kuasa Tuhan, dia pasti sudah mati Bapak Ibu.
Lalu yang keempat, kuasa Allah menyempurnakan di dalam kelemahan. Amin. Sama-sama kita ulangi lagi. Yang keempat yaitu kuasa Allah menyempurnakan di dalam kelemahan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saya rindu untuk bacakan kepada saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, ini adalah luar biasa ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, luar biasa. Ini Rasul Paulus, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Dia justru suka di dalam kelemahannya. Dia justru suka di dalam penderitaan. Karena apa? Justru lewat masalah persoalan, melihat penderitaan, dia melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah penderitaannya. Sekalipun dia dianiaya, dia senang dianiaya. Karena apa Bapak Ibu? Justru dia senang di dalam kelemahan, di dalam penganiayaan itu. Karena apa? Karena dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Wow, luar biasa. Kita harus rubah cara berpikir kita seperti Rasul Paulus. Seringkali kita pasti memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan. Seringkali di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, kita malah mengutuki Tuhan, kita malah memaki-maki Tuhan, kita malah protes kepada Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi kuasa Allah membuat kita selalu berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, mungkin kita satu orang dengan yang lain kita mungkin memiliki kelemahan yang berbeda-beda, kita memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita pasti akan dibedakan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan beda dengan anak-anak dunia. Tidak, sekalipun kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, tetapi ingat yang dikatakan oleh Paulus, melalui kelemahan, melalui kekurangan kita yang kita miliki, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Amin. Kita akan dibedakan oleh Tuhan. Mungkin orang dunia, kalau orang dunia mereka memiliki kekurangan, mereka memiliki kelemahan, mereka makin stres, mereka makin pusing, mereka merasa lemah diri, mereka merasa lemah dirinya, mereka merasa tidak berguna. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, justru lewat kelemahan kita, justru lewat kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Amin. Menjadi anak-anak Allah, kita diberikan kuasa untuk melayani Tuhan. Tidak pernah saya bosan untuk mengajak, ayo Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hatimu digerakkan untuk melayani, percayalah itu bukan hatimu, itu bukan dorongan dari orang lain, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan dorongan itu. Karena apa? Karena kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa untuk melayani Tuhan. Wow, suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditunjuk untuk jadi penerima tamu ketika Bapak Presiden Jokowi mau datang, saya yakin pasti Bapak Ibu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, bahkan dengan yang terbaik. Mungkin yang ibu-ibu akan pergi ke salon 3 jam sebelum acara itu dimulai. Dia akan beli baju yang luar biasa, dia akan cari mungkin sepatu, make up, dan dandanan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk melayani Bapak Presiden Jokowi. Apalagi ini kita melayani raja di atas segala raja, raja yang memiliki kehidupan kita, Tuhan yang berotoritas di dalam hidupmu, Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang memberikan nyawanya bagimu. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Itu suatu kehormatan untuk setiap kita yang dahulunya tidak layak, tapi Tuhan layakkan kita untuk kita melayani dia. Itu berarti apa? Suatu kehormatan yang melebihi cerita yang saya katakan tadi, melebihi sesuatu yang saya katakan tadi, melebihi kita diundang oleh Bapak Jokowi. Kalau kepada manusia saja kita bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, bahkan dengan yang terbaik, apalagi kepada Tuhan. Jangan sampai kita menutup hati kita untuk kita menolak pelayanan. Jangan sampai kita merasa itu tadi, iblis itu mengintimidasi Bapak Ibu. Cara kerja iblis itu mengintimidasi anak-anak Tuhan. Dia akan berkata, kamu tuh gak layak melayani Tuhan.
suaramu tuh gak enak, mungkin kamu tuh gak pandai ngomong sama orang lain, udah kamu gak usah melayani. Itu cara kerja iblis. Untuk apa? Untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan yang mau maju di dalam pelayanan. Kalau engkau merasa seperti itu dan engkau menuruti perkataan itu, berarti iblis sukses memakai hidupmu. Iblis sukses mencegah kamu untuk melayani Tuhan. Iblis sukses membuat kamu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan, kalau dorongan Roh Kudus itu gak akan membuat kita semakin undur di dalam pelayanan, tetapi semakin kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kalau di dalam hatimu sekali lagi ada dorongan yang kuat untuk melayani, gak usah sungkan-sungkan, gak usah lihat kanan kiri, fokus kepada Tuhan. Yang kamu layani itu bukan manusia, yang kamu layani itu Tuhan. Gak perlu menerima upah dari manusia, karena ada upah dari Tuhan untuk setiap kita yang melayani Tuhan. Apapun itu pelayanannya, layani Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Layani di rumah Tuhan. Jangan kita tutup mata, jangan kita masa bodoh dengan pelayanan. Karena apa? Karena apa yang bisa kita balas dari kebaikan Tuhan kalau bukan melayani Tuhan? Sekecil apapun pelayananmu di gereja, sekecil apapun pelayananmu di rumah Tuhan, Tuhan itu memperhitungkan Bapak Ibu. Amin. Yang berhutang itu bukan manusia, tetapi yang berhutang itu Tuhan. Tuhan akan memberikan kita upah. Amin. Kita untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus pergunakan hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menceritakan perbuatan, kita menceritakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Apa saja pengalaman-pengalaman pribadi kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih lagi memiliki pengalaman pribadi kepadamu Tuhan. Agar apa? Agar aku bisa menjadi saksi Tuhan, agar aku bisa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita pasti dimampukan oleh Tuhan melewati banyak masalah dan persoalan. Jangan takut kalau di dalam hidupmu kamu menemui banyak masalah persoalan. Ingat, ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 4 kuasa tadi, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita di dalam hidup ini Bapak Ibu. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 mengajarkan bahwa kuasa Allah itu melampaui segala pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta atau yang ada di dalam bayangan kita. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan pikiran kita. Pikiran kita itu kecil sekali, otak kita itu kecil sehingga kita tidak bisa memikirkan bagaimana Tuhan itu. Kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu tuh sangat besar Bapak Ibu. Pengertian kita akan Tuhan itu mungkin hanya setitik saja Bapak Ibu. Tetapi begini yang saya mau katakan adalah jangan kita membatasi kuasa Tuhan di dalam diri kita hanya dengan pikiran kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pikiran Tuhan itu gak kelihatan kok. Saya itu menjalani hidup saya sendiri kok. Mungkin kita sedang putus asa, kita sedang menderita sakit yang parah yang mungkin dokter tidak bisa sembuhkan. Atau mungkin kita dipertemukan dengan masalah yang sangat besar sehingga kita tidak bisa untuk melalui masalah itu. Atau mungkin saat ini hidup kita sedang hancur, banyak orang yang menolak kita, kita merasa hidup kita gak berguna. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, pengertian kita akan Tuhan itu sangat kecil dan sangat terbatas Bapak Ibu. Tetapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan memampukan kita. Sekalipun mungkin kita down dengan penyakit kita, mungkin kita down dengan masalah persoalan yang ada di depan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada kuasa yang sangat luar biasa yang akan bekerja ketika kita mengklaim, Tuhan aku percaya, sekalipun pengertianku akan Tuhan itu dangkal, tapi aku mau klaim Tuhan dengan imanku. Aku percaya hidupku berubah, aku percaya hidupku dipulihkan, aku percaya aku disembuhkan. Bapak Ibu, hal itu akan terjadi, hal itu akan kita terima di dalam hidup kita.
Tuhan itu sangat sayang kepada kita Bapak Ibu. Tuhan itu sangat mencintai kita, sekalipun kita mengecewakan Dia, sekalipun kita meragukan kuasanya, tetapi Tuhan tidak pernah meragukan kita. Di dalam pandangan Tuhan, kita itu berharga. Mungkin kita menganggap diri kita tidak berharga, mungkin kita menganggap diri kita udah gak ada lagi harganya. Tuhan, banyak yang nolak aku ini gak bisa apa-apa. Mungkin di dalam bidang pekerjaan kita gak bisa apa-apa. It's okay, Tuhan pandang kita berharga. Bapak Ibu, saya itu gak pinter bagian admin. Saya tuh gak pernah saya tuh kerja admin cuman sekali aja, sisanya saya ngajar anak-anak kecil. Karena apa? Karena ngajar anak-anak kecil itu sangat gampang gitu Bapak Ibu bagi saya. Daripada saya harus duduk di depan komputer, saya mengotak-atik komputer, saya nggak ada keahlian ataupun skill di dalam komputer, programmer, IT dan lain sebagainya, saya itu nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan yang lain. Tetapi saya berkata bahwa Tuhan itu dahsyat di dalam hidup saya. Sekalipun saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang lain, kemampuan luar biasa yang dimiliki orang lain, tetapi saya berharga bagi Tuhan. Dan kalau kita menganggap hal itu positif seperti itu Bapak Ibu, kita akan menaikkan diri kita menaikkan status diri kita, kepercayaan diri kita, dan kita mengklaim bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka Tuhan akan membuat hidup kita itu menjadi lebih berarti lagi Bapak Ibu. Kita tidak akan putus asa. Tuhan akan membawa kita selangkah demi selangkah. Gak ada yang namanya alasan untuk kita gak bersyukur kepada Tuhan, untuk kita gak berterima kasih kepada Tuhan. Kita gak boleh memandang rendah diri kita. Kita gak boleh memandang sebelah mata diri kita. Kita ini ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ciptain kita, berarti ada tujuan Tuhan di dalam diri kita. Kita sebagai orang yang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersuka cita. Karena apa? Karena ada kuasa yang luar biasa tadi di dalam diri kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Kristus itu memperlengkapi setiap kita agar kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Amin. Satu ayat sebagai ayat penutup di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau yang memanggil kita adalah kuasa yang mulia dan ajaib, percayalah bahwa hidup kita akan mulia dan ajaib juga. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda luar biasa akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Melalui pengorbanannya ada satu kuasa yang dahsyat terjadi pada saat itu. Melalui pengorbanan Kristus, yaitu apa? Kuasa keselamatan terbukti melalui seorang penjahat yang dia menerima kuasa keselamatan dari Tuhan. Dia diselamatkan dari maut, dia hidup kekal bersama dengan Tuhan. Pada saat itu juga ketika dia klaim, Tuhan aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu juga Tuhan katakan apa? Pada hari ini Engkau akan bersama-sama dengan aku. Amin. Wow, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita cuman perlu klaim janji Tuhan, kita cuman perlu klaim kuasa Tuhan, kita cuman perlu percaya kepada kuasa itu, kuasa Kristus yang ada di dalam diri kita, yang membebaskan kita, yang memberikan keselamatan di dalam setiap kita. Melalui darahnya kita telah ditebus. Kuasa pengampunan itu terjadi, kuasa pemulihan itu terjadi ketika kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Mungkin kita dulu hidupnya hancur-hancuran, kita dulu hidupnya masa lalu kita buruk, masa lalu kita kelam. Bapak Ibu, saya mau katakan gini, gak ada orang yang gak punya masa lalu. Semua orang, setiap orang punya masa lalu. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita akan melangkah menjadi masa depan. Masa lalu itu akan tertinggal di belakang kalau kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Masa lalu itu akan terus terjadi di masa kini kalau kita tidak mengambil keputusan untuk kembali dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Masa lalu yang buruk itu
itu juga akan menjadi masa depan kita kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembali dan berbalik kepada Tuhan, masa lalu akan tertinggal di belakang ketika kita kembali dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Melalui darahnya ada tebusan yang sangat mahal yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Gak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain. Tidak ada pribadi yang mau berkorban untuk seluruh dunia ini kecuali pengorbanan Kristus, kecuali darah Kristus. Amin. Dan itu terklaim dan itu terjadi bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kuasa firman-Nya membuat kita memiliki tujuan yang pasti di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kuasa firman-Nya itu menuntun kita, membimbing kita, memimpin kita, dan senantiasa mengoreksi diri kita, memperbarui kita, memberikan jalan keluar dari masalah persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran-Nya. Amin. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa dan kita diberikan otoritas untuk mendeklarasikan kuasa itu, untuk mendemonstrasikan kuasa itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang belum menerima Kristus. Terlebih lagi, terutama adalah mendemonstrasikan kepada diri kita sendiri dulu. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Wow, sungguh luar biasa Tuhan. Kami menyadari bahwa sampai detik ini Tuhan, ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri setiap kami Tuhan. Mungkin seringkali kami merasa tidak ada sesuatu yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada pemulihan atau perubahan keadaan yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin seringkali kami belum menyadari dan belum melihat kuasa-Mu Tuhan. Tetapi ajari kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk kami menyadari bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Engkau bukan hanya berdiam Tuhan di dalam hidup kami, tetapi Engkau bekerja Tuhan. Kuasa-Mu melakukan sesuatu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami akan hidup dengan penuh kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami hidup penuh dengan kuasa Kristus yang ada di dalam kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan, sembuhkan setiap kami. Kami percaya mungkin kami sering terjatuh Tuhan, langkah kami mungkin sering terjegal-jegal Tuhan oleh masalah, persoalan, oleh keduniawian yang ada. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memampukan setiap kami agar kami bisa lebih lagi dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja memeteraikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, memberikan pengertian yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau agar firman-Mu bertumbuh Tuhan, berakar yang kuat ke bawah Tuhan, bertumbuh ke atas Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang manis yang akan dinikmati oleh orang lain, dan yang terlebih lagi yang bisa dinikmati oleh Engkau Tuhan Yesus. Pakai setiap kami, pakai hidup kami pribadi lepas pribadi, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi hamba-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.